Shalom. Shalom. Saya lihat kita semua ini dikasih Tuhan sampai saat ini kita masih ada. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Saya bahagia kalau saya bisa berjumpa kepada saudara-saudara seiman di tempat ini, biar kita belajar tumbuh bersama untuk mengenal Yesus lebih dalam. Mari kita tidak memperpanjang waktu, kita buka firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 7. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ayat 3, dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, tidak memberi orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung gerah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sesungguh kami hidup sebagai orang yang diajar namun tidak mati. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat referensi kami buka lagi di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Sekali lagi saya baca ulang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saya angkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya terpikat dengan pelayanan Ibu Gembala di 2 kali pelayanannya, membicarakan tentang sosok Paulus. Sosok Paulus itu dia betul-betul menjadi teladan sampai pekabaran Injil, sampai dengan kita ada dalam iman kita kepada Yesus. Karena itu Injil kerajaan Allah diberitakan. Saya belajar mengapa pemberitaannya begitu dahsyat. Penulisan sekian persen itu di dalam perjanjian baru dia punya. Hebatnya kayak apa? Ada sesuatu yang bekerja di dalam dirinya. Pasti ada sesuatu. Kalau saya mau juga pasti saya bisa seperti dia kok. Dia bukan manusia super. Dia sama dengan kita juga yang sama hari ini. Terletak pada responnya kita. Apakah kita mau menjadi teladan di dalam pemberitaan firman, menjadi contoh di dalam memberitakan kebenaran firman, di tengah-tengah suka dan duka yang begitu mengerikan di dalam pelayanannya.
Dia tetap eksis. Lebih banyak kalau saya membaca dalam kebenaran firman ini, dia lebih banyak di dalam suasana penderitaan, di dalam melayani Kristus yang hidup yang tersalib itu. Karena dia merasa berapa banyak dia mengucap syukur kepada Tuhan atas kebengisannya, kejahatannya membunuh orang-orang Kristen. Tapi dia dilayakkan bertobat, bukan hanya bertobat, melayani dengan penulisan-penulisan dikaruniakan dia. Hal inilah yang kita harus belajar. Maka itu topik yang saya bawa pada pagi hari ini adalah jangan engkau sia-siakan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kehidupan umat manusia ketika kita berdosa pada waktu dulu, sebelum kehadiran Kristus dan kematian Kristus di kayu salib. Sebelum itu kita ini manusia yang bejat dan tidak tahu arah hidup kita. Saya tidak tahu kehidupan itu. Saya kemarin ketika saya tulis kebenaran firman ini, tiba-tiba air mata saya menetes, jatuh. Tuhan ingatkan kembali kepada saya tentang apa? Kehidupan saya yang begitu menderita. Begitu juga Tuhan Yesus. Kalau kita renungkan tentang pengorbanan Kristus karena dosa-dosa saya, begitupun juga saya renungkan ketika pada waktu saya lahir 4 tahun, adik-adik umur 2, 1, bahkan ada yang baru lahir, 2 dan 1 yang baru lahir. Dia kami masih paling besar begini, 4 orang. Itu yang tersentuh hati saya langsung menangis. Saya langsung ke kamar sepeluk istri saya. Sejujurnya saya ngomong di altar ini, saya terinspirasi kasih sayang Tuhan. Ketika mama saya meninggal, saya terbuang, kami terbuang. Saudara, mungkin saudara harus percaya apa yang saya ngomong di mimbar ini. Satu anak di sana, satu anak di titik sana, satu anak di titik sana. Ketika kami bertumbuh 4-5 tahun bisa berjalan dan kita sedikit nakal jalan, kita dipukul sana, dipukul sini. Kita tahu satu saudara di mana, tidur di mana satu, malam kita pada berkumpul. Saya renungkan cucu saya ini berapa banyak hari jauh kita ada terus lihat terus dia di mana bergerak, kita lihat terus. Tapi kami terbuang. Adik saya sudah tinggal di sana, sebenarnya sudah dengar sudah dipukul di sana, datang pulang menangis. Belum lagi bapak saya main judi kerjanya. Jujur saya ngomong di altar ini. Pulang datang sepeda motor, langsung angkat lagi, lari lagi dari sepeda motor, bikin bapak di sana sini, kami kirim urus. Semua angkat tangan. Tapi ada Tuhan yang menangkan. Sampai saya renungkan, saya tidak cukup penderitaan sampai situ. Sampai saya SMA juga. Saya keluar dari rumah, dari SMA, sudah hidup dari mama tiri. Saya keluar, saya belajar. Saya pindah-pindah dari 8 atau 10 tempat saya pindah-pindah. Saudara, saya angkat dengan pakaian saya dengan saku terigu supaya jangan kelihatan saya keluar. Pindah-pindah makan ubi tiap hari. Orang tua ada. Jujur, dia tidak pernah saya berbicara. Makan ubi tiap hari saya. Karena niat saya mau belajar untuk jadi seorang yang baik daripada yang lain. Saudara-saudara saya. Saya makan ubi, saudara. Orang datang, saya sembunyi ubinya. Ketika saya pulang sekolah, siang-siang jam 1:30, saya harus ikut anak-anak satu SMA ini. Sampai di sana saya ikut, saya ngajar bermain supaya saya makan siang. Supaya saya dapat makan siang satu piring. Kalau hidup di tengah-tengah orang tua, betapa berkat dan saya suka. Saya renungkan itu, saya tidak akan mikirnya berkasih setia Tuhan. Sampai saya berdiri di altar ini, sampai saya dipanggil oleh Tuhan, saya dapat melayani. Saya tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saya tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Begitupun juga saudara dan saya. Ketika kita masih berdosa,
Yesus mati, rela mati untuk menebus saudara. Sudah mati di dalam Kristus. Kita sudah mati secara daging, sudah mati. Orang mati tidak bisa lagi berkontak dengan setan. Orang mati tidak bisa lagi berkomunikasi dengan kejahatan. Tapi yang anehnya, orang sudah mati zaman ini masih berhubungan dengan dosa oleh setan. Itu saya lucu juga. Kenapa? Tidak dia menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kenapa? Dia menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah berlaku di dalam hidupnya. Saya renungkan itu cukup dalam. Pasti ada orang bertanya, kenapa? Bagaimana kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah kita harus hidup di dalamnya. Itu hidup di dalamnya. Artinya Kristus yang bekerja dengan kuat kuasanya di dalam kehidupan diri kita, mengalir seperti air yang memimpin hidup kita. Jangan kita memakai kekuatan diri kita. Dan itu intinya. Kasih karunia Allah itu berarti tidak memakai kekuatan intelektual kita. Semata-mata kita menerima dengan cuma-cuma. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi hidup kita jangan dilewatkan dengan cuma-cuma. Harus ada arti dalam kehidupan kita. Harus ada bobot di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi contoh di dalam pelayanan kita. Sehingga orang dapat bertobat, datang kepada Tuhan, melihat sosok-sosok pelayan-pelayan Kristus ini. Baik di dalam jemaat, orang dapat datang ke hadapan Allah dengan penuh penyerahan diri. Bagaimana orang bisa datang kalau hamba Tuhan hanya mau menyenangkan daging, mau berbicara tentang kesenangan, mau berbicara bermegah-megah dengan kesombongan lahiriahnya. Bagaimana orang bisa datang kepada Tuhan jika kita hanya menunjukkan kemewahan, gonta-ganti mobil, gonta-ganti HP, main status terus di rumah, makan di mana dia makan, dia duduk, dia sarang, bicara di mana, kekayaan. Tetapi ingat, jemaat itu, saudara-saudara seiman kita, terlalu banyak yang di bawah garis kemiskinan. Saudara-saudara kita terlalu banyak yang tidak punya makan. Jangan berhenti dengan posting-posting yang mewah-mewahan. Tetapi saya percaya itu hak engkau. Tapi kalau kau tidak berbicara tentang kasih setia Allah, kalau tidak berbicara tentang jagalah, jangan sia-siakan. Jagalah, jangan menjauhkan diri dari kasih setia Tuhan. Karena banyak orang yang susah di luar. Amin. Mereka menjadi akar kepahitan melihat kehidupan engkau yang bermewah-mewahan. Mereka mencemburu yang menjadi pencemaran bagi orang lain. Saya melihat hal ini. Saya mau belajar bagaimana saya tidak menghidupkan telinga saya, dagingan saya untuk bersenang-senang. Saya harus menunjukkan betapa susahnya, betapa sulitnya kehidupan pandemi seperti ini. Kita hanya berserah kepada Tuhan dan mau menghargai tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu. Kita tadinya betul-betul yang berdosa, Tuhan angkat kembali kita menjadi orang-orang yang layak, menjadi anak-anak kepunyaannya, dan dia ada di tempat ini, dan dia ada dalam hidupmu. Dan saat ini ada perkara-perkara di dalam kehidupan umat manusia yang hidup di dalam zaman kasih kemurahan, kasih anugerah, kasih karunia Tuhan. Di dalam anugerah kehidupan zaman sekarang, betapa luar biasa kebanggaan saya dibandingkan orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama.
Perjanjian baru sekarang ini adalah begitu luar biasa, dibukakan segala rahasia, rahasia dari abad ke abad, dari turunan kepada turunan, dibukakan lewat Injil kerajaan Allah. Saya melihat hal ini, saya percaya berapa banyak orang-orang Kristen beriman tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Dengan kondisi hidupnya tidak tercapai apa yang dia harapkan di zaman-zaman ini, dia mundur secara diam-diam. Tapi Tuhan yang tahu kemunduran engkau, gembala dan pendeta dan saudara-saudara tidak lihat. Tapi Tuhan yang tahu imannya saudara. Engkau mundur atau tidak, Tuhan yang berperkara dengan kita. Hidup ini adalah untuk Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan sangat mengenal engkau dari dalam kandunganmu. Bahkan engkau sampai sekarang Tuhan tahu kita mau munafik apa di dalam pelayanannya. Tidak bisa kita menghindar. Banyak orang sudah jauh, rohnya sudah jauh, walaupun dia hadir di gereja. Ada amin. Walaupun dia hadir di gereja, tidak menjamin. Yang Tuhan mau lihat adalah kerapatan hubungan intim dengan Tuhan. Maka itulah, jagalah supaya jangan engkau sia-siakan kasih karunia Allah. Jagalah. Jagalah. Karena ini yang membuat menina bobokan kita ini. Ya, dosamu akan diampuni. Datang di gereja, Tuhan akan mengampuni. Ini berpeluang sangat besar untuk orang Kristen di Nina Bobokan. Saya mau bilang, buatlah kejahatan sebanyak-banyaknya hari Minggu, datang di gereja ini. Wah, kalau saya sudah lakukan yang terbaik, lalu orang itu tidak menghargai pemberian saya marah. Saya percaya Tuhan juga penuh dengan kecemburuan yang luar biasa. Maha cemburu. Dia sangat cemburu melihat anak-anak Tuhan. Jangan main-main. Hari ini saya bertobat. Saya keluar dari gereja. Sebentar lagi saya lakukan. Saya tidak menjadi contoh di dalam pelayanan saya. Saya hidup dengan Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun saya jadi orang Kristen. Tapi orang di luar sana bilang, loh, itu lihat itu. Sudah berapa banyak lama dia jadi orang Kristen itu. Ditegur sih sudah tersinggung. Orang di luar sana juga begitu. Tidak ada beda. Beda-beda tipis. Kita mau mengalami signifikan perbedaan. Penderitaan, tekanan, seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami tekanan, segala macam kekurangan, disindiran segala macam. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Amin. Dia tidak goyah. Karena dia tahu dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan dia tidak mau menyalibkan Kristus yang kesekian kalinya. Orang-orang itu yang betul-betul mengalami tekanan, mengalami kesulitan, hati kecilnya pasti bilang, Tuhan ada atau tidak? Pasti Tuhan ini dengar atau tidak doa saya? Pasti. Saya mau kuatkan saudara dan kita semua. Saya mau belajar. Bahwa Tuhan ada di dalam engkau. Dan dia sedang bekerja di dalam engkau. Seperti lagu tadi yang terakhir sebelum firman itu. Saya tertarik sekali lagu itu. Dia yang bekerja di dalam. Dia ada dalam kita. Dia sedang memantau kehidupan kita. Dan pasti selalu orang-orang kalau dulu bilang, aduh Tuhan itu ada atau tidak? Kok kenapa saya sudah susah ekonomi, kerja sana, PHK sana sini, susah kehidupan, kesulitan. Habis
memikirkan tentang kehidupan ini, habis akal berpikir. Sudah susah, sakit lagi, menderita lagi, sakit. Kemarin saya baru kirim uang dari famili masih jauh juga ya. Saya masih kirim uang ke satu keluarga yang ngaku. Itu, aduh, saya tidak bisa cerita lagi kesulitan orang itu. Kalau saya cerita, saya tidak berkhotbah lagi. Menderita. Dia katakan, Tuhan tidak ada kok, Pak. Saya ambil dia khotbah karena berdasarkan itu. Jangan Ellen, jangan. Tuhan ada, Tuhan sedang bekerja dalam engkau. Saya kasih ilustrasi dengan dia satu. Saya kasih ilustrasi dengan dia ngerti. Seorang pendeta datang ke tukang cukur rambut dan tukang cukur rambut bilang, Tuhan itu tidak ada. Kalau dia mau kasih, dia bisa mengasihi kita semua dan tidak susah. Kenapa kita susah? Pendeta sendiri sulit untuk menjawab. Pendeta sendiri sulit untuk menjawabnya. Pendeta keluar dan dia ditemukan orang yang berambut gondrong. Dia bawa orang itu ke rambut gondrong di tempat gunting rambut. Dia katakan, apakah tidak ada tukang cukur sehingga berkeliaran orang-orang yang rambut panjang? Ada tukang cukur, dia bilang. Ada tukang cukur. Yang persoalan karena dia tidak mau datang di tukang cukur. Karena dia tidak mau datang di tukang cukur. Ada tukang cukur. Saya ada kok. Karena bilang tidak ada. Karena persoalan dia tidak mau datang di tukang cukur. Memang berkeliaran orang-orang mau gondrong, amal mau panjang. Begitupun juga kehidupan saya dan saudara. Tuhan ada sedang menolong kita. Apakah kita mau meresponi tentang penderitaan? Saya baru sadar dan saya tahu, saya katakan kepada istri saya bahwa jangan kita menganggap remeh orang-orang yang dilihat kasat mata menderita. Disitulah Allah sedang bekerja di dalam diri. Amin. Jangan main-main. Dan kita harus sadar, ketika kita berhadapan dengan kesulitan kehidupan kita, tetap kita eksis. Jaga kasih setia Tuhan, jaga kasih karunia Allah yang sedang diadakan dalam hidup kita. Jangan cuma menjauhkan dari kasih karunia Tuhan. Jangan. Dia ada di dalam hidup kita. Dia sedang bekerja di dalam kita. Saya sangat percaya ketika kita merenungkan bahwa kasih karunia Allah bekerja, hadir di dalam orang-orang yang menderita, di dalam kesulitan-kesulitan. Pasti saudara bisa bilang begini, oh orang yang dia diberkati, dia sangat diberkati, dia itu. Orang yang miskin kita tidak terlalu melihat, pada sebenarnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang itu. Kasih setia Tuhan tertuju kepada orang-orang itu. Saya mau bilang, kasih karunia Tuhan tertuju kepada orang-orang yang kecil, yang tidak berdaya. Seperti Filipi 1 ayat 29, saya ingat itu. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, kita lihat bersama-sama. Filipi 1 ayat 29. Cepat-cepat, saya mau cepat-cepat. Sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tapi juga untuk apa? Menderita. Jadi saudara-saudara yang menderita ini, saudara percaya kasih karunia Allah sedang bekerja di dalam hidupmu supaya Anda dapat selalu hadir, tetap berharap kepada Tuhan. Kasih karunia Allah tetap bekerja kepada orang-orang yang sedang jatuh, yang sedang merosot, yang sedang negatif, yang sedang persoalan-persoalan yang banyak-banyak. Itu hal kehidupan yang pola hidup yang negatif.
Tapi saya mau bilang kepada saudara-saudara sekalian, untuk terjadi dapatkan keseimbangan kedua-duanya, aki harus ada positif dan negatif. Kalau bisa menyala. Kalau kita dalam menghadapi persoalan negatif, misalnya kekurangan, kemiskinan, semua kesesakan, tekanan, intimidasi, dan lain sebagainya, jangan kita lari. Kita harus meresponi dengan iman seperti tadi lagu itu. Meresponi dengan iman. Responi dengan iman. Dan yakini bahwa kita memiliki Imam Agung, yaitu Yesus Kristus, yang turut merasakan penderitaan kita. Dan disitulah Allah sedang bekerja di dalam kita. Pada waktu itu kita lihat bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, Allah mengangkat kembali, dicurahkan kembali kasih karunia-Nya, bahkan berlimpah-limpah dalam hidup orang itu. Sehingga orang itu tidak pernah jatuh, tetapi dia harus bangkit kembali. Ada kesadaran spiritual yang Tuhan berikan. Apakah kita tidak ada yang tidak pernah jatuh? Saya punya lembaran hitam yang cukup tebal. Tapi saya jatuh, dan tidak persoalan saya jatuh, tapi berapa kali banyaknya saya mau bangkit. Bolehlah saya jatuh, tapi bukan disengajakan. Korban-korban oleh iblis. Dan saya harus bangkit. Dan keterpurukan dengan iman, saya percaya Tuhan terima. Coba kita buka cepat-cepatnya di Roma 5 ayat 20. Kita lihat ini kebenaran. Di tengah-tengah orang kesesakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kita lihat dalam Roma 6 ayat 1 lagi coba. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Ada apa? Maka itu kalau kita jatuh, jangan kita, dunia itu kalau orang jatuh di tempat tendes. Tapi Tuhan kasih karunia mengangkat kembali. Itu perbedaan kita punya Tuhan, kita Allah yang hidup. Kalau dunia jatuh, kejar, naikkan di mana, di TV, di koran, tambah banyak rame terus, rame. Apalagi dengan fatwa selingkuh, wah, dunia kacau. Tapi kalau dengan itu orang yang habis dikeluarkan dari selingkuh, gue. Tapi itulah kasih kemurahan Tuhan itu berbeda dengan apa? Dunia. Kehidupan orang-orang beriman percaya tiap minggu datang pegang Alkitab berbeda dengan orang-orang dunia. Jangan kita ini yang pegang Alkitab tiap hari, pokok anak bawa di gereja tiap minggu, bawa gereja pakai rapi-rapi, lalu kita buat keanehan di dunia luar. Di luar orang melihat tercela, tersandung kata firman Tuhan. Tidak menjadi berkat baik anak kita, keluarga kita, bahkan orang di luar seluruhnya di sana. Kenapa? Selalu berkat kasih karunia semakin bertambah. Maka itu saya tidak mengkiri diri. Baik pikiran, perkataan, perbuatan, sudah tidak berdosa. Wow, kalau kita tegur orang, paling susah kalau kita tegur orang. Biar dia sudah 30-40 tahun di dalam gereja, paling susah kita tegur orang. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, yang hal yang negatif, baik, kamu apa? Kau tuh ketemu saya ini pasti itu tidak bilang terima kasih, saya sudah ditegur, terima kasih, saya sudah ditegur. Walaupun dia baik, dia benar, tidak. Apalagi dia salah, kalau dia salah dia tidak akan terima. Apalagi kalau dia benar, tidak akan dia mengalah. Pembenaran dicari terus, mencari kebenaran di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita semua tidak ada yang benar. Di dalam dari ujung, belakang, muka sana tidak ada yang benar. Kita semua salah. Kita ditegur, lebih baik gembala tegur saya. Saya pernah tegur ibu gembala, tegur saya ulang-ulang. Selalu, tapi saya belum buka di sini. Tapi saya
Saya belajar. Saya tidak mau buka di sini. Tapi itu ada baik. Supaya saya mengoreksi diri. Supaya saya menyadari diri. Dan saya lebih meningkatkan lagi pelayanan saya. Amin. 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 Coba lihat, jangan kita sombong. Kita ini tidak ada apa-apa. Amin. Iya. Jangan kita sombong. Kesombongan itu dibungkus dengan harga diri saja sebenarnya. Harga diri itu dibungkus dengan gengsi. Gengsi, kalau sudah tegur itu apa yang kecil tegur, habis sudah tahu. Kau biar salah banyak saya tetap pertahankan. Itu yang membuat kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang Kristen ini berkulai terus di gereja. Maka itu pendeta-pendeta sekarang melayani orang-orang tidak bertobat itu. Ya benar. Tidak bertobat. Pendeta-pendeta itu banyak berkhotbah, tapi ya itu seperti Pak Jonathan kemarin ngomong di renungan di Komser, dia bilang apa? Saya ini doktor, profesor, khotbah, tidak ada semengerti semua, percuma. Tidak ada orang yang lain, tapi itu orang-orang pelayan yang kecil-kecil. Woi, orang bertobat banyak. Betul tidak dia ngomong sama? Jadi dia akan kasih karunia Tuhan, dia bisa berdiri, dia nggak berbiru, coba dulu ini. Dia bisa berbicara, saya takut. Itu Tirsa itu. Kemarin dia menangis karena mau kasih khotbah dia 2 minggu lagi. Ya, PDP, tapi dia bilang, tapi kan dari malam, wah, berdiri dengan sikap hamba Tuhan, berbicara dengan lantang, Nah itu bisa. Itu semua karena kemurahan kasih anugerah. Siapapun di kita, kalau kita merasa rendah, Tuhan akan angkat kita. Dan kalau kita menganggap diri kita tinggi, Tuhan akan mengecilkan. Amin. Tuhan yang tahu kita punya keberadaan. Kalau kita ditegur, saya ini bukan silakan tegur terus ulang. Untuk mengoreksi banyak. Saya terus. Atau kalau ngomong tuh jangan ngomong orang lain dulu. Itu ngomong tadi iya bu. Masih banyak ini nomor 1. Tapi tujuannya apa? Untuk memulihkan mereka. Saya sampai sekarang ini, kalau bicara 2 bulan tidak bawa firman. 2 bulan. Kalau saya bawa ini kali ini karena mengganti orang tak. Tapi saya 2 bulan. Tapi saya tidak bilang, oh saya ini pelayan, saya ini lebih senior, lebih tua, lebih jam terbang, lebih khotbah, lebih banyak. Kenapa saya tidak dipakai? Enggak. Saya belajar. Saya tidak. Saya cara komunikasi Tuhan yang bergembala. Lanjutkan terus pelayanan. Coba lihat di 2 Korintus 12 itu. Ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Coba kita belajar sama-sama.